Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama gua Zul, dan untuk video kali ini gua akan menceritakan tentang sebuah film inspirasi yang bercerita tentang perjuangan seorang satpam untuk menyelamatkan ratusan orang dari ledakan bom. Tapi ternyata setelah berhasil melakukan hal tersebut, semua orang di luar sana menuduh kalau dirinya lah yang menjadi pelaku utama kejahatan tersebut. Ya udah, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai aja ceritanya cuy. Film ini akan berkisah kepada seorang pria bernama Richard yang baru saja bekerja sebagai petugas persediaan di sebuah kantor hukum Amerika Serikat, yang dimana di sana dia bertemu dengan seorang pengacara bernama Brian yang memintanya untuk memenuhi kebutuhan barang-barang yang diperlukannya. Tapi ternyata sebelum mereka semua datang ke kantor itu, Richard sudah menyiapkan hal itu semua, termasuk dengan cemilan yang disukai oleh Brian di laci kerjanya. Yang tentu saja melihat hal itu, Brian tampak terkesan dengan pekerjaannya Richard, sampai suatu hari di saat jam istirahat, tanpa sengaja dirinya bertemu dengan Richard kembali yang sedang bermain game tembak-tembakan, yang dimana di sana Richard berkata kepada Brian kalau dirinya bercita-cita untuk menjadi seorang penegak hukum agar bisa melindungi orang-orang di sekitarnya. Dan suatu saat Richard menemui Brian yang sedang bekerja untuk mengucapkan selamat tinggal karena hari itu adalah hari terakhirnya bekerja, karena dirinya sudah menemukan pekerjaan yang baru sebagai petugas keamanan di salah satu universitas di sana. Dan untuk membalas kebaikan dari Brian, Richard memberikannya cemilan kesukaannya yang kemudian dibalas oleh Brian dengan memberikan selembar uang $100 sambil berkata kalau jika Richard berhasil menjadi seorang polisi atau hal apapun itu, maka dirinya tidak boleh menjadi orang yang begitu sombong. Mendengar hal itu, Richard menanam dalam-dalam di pikirannya sambil melakukan tugasnya yang baru dengan menjaga keamanan universitas dengan kejujuran dan kedisiplinannya, tapi ternyata pihak universitas menganggap kalau dirinya terlalu berlebihan yang membuat para siswa merasa tidak nyaman, padahal Richard hanya menjalankan tugasnya saja yang pada akhirnya dirinya dipecat oleh karena itu. Tapi beruntungnya berhari-hari kemudian Richard diterima kerja sebagai petugas keamanan untuk menjaga sebuah konser pembukaan olimpiade yang diadakan di sebuah taman. Yang dimana di sana ada seorang pria bernama Tom yang bekerja sebagai anggota FBI untuk mengawasi perayaan itu bersama dengan seorang jurnalis bernama Katie dengan tujuan untuk mencari berita dan juga informasi dari Tom agar dirinya bisa membuat berita yang tercepat dari siapapun. Tapi sayangnya di hari kedua Richard bekerja, dirinya entah kenapa merasa tidak enak badan yang sehingga temannya menyuruh Richard untuk beristirahat. Namun di sini Richard menjawab kalau dirinya harus menyelesaikan pekerjaannya itu seperti apa yang selalu dikatakan oleh ibunya yang bernama Bobby. Yang sehingga Richard terus mengawasi keadaan di sana sampai suatu ketika pihak 911 menerima panggilan dari seorang pria misterius dengan mengatakan bahwa dirinya sudah memasang bom di tengah-tengah acara olimpiade. Centennial Park. What? You have 30 minutes. Sedangkan Richard yang sudah mengusir beberapa remaja nakal kemudian tanpa sengaja menemukan sebuah tas mencurigakan yang segera ia laporkan kepada petugas keamanan yang lainnya, tapi bukannya segera menghubungi pihak berwajib, mereka berdua malah mengira bahwa tas itu hanyalah tas biasa. Richard pun berkata kalau mereka semua wajib mengikuti protokol yang ada sehingga pada akhirnya mereka pun menghubungi petugas berwajib. Lalu setelah itu beberapa saat kemudian petugas penanganan bom pun datang juga ke tempat itu dan segera memeriksa keadaan di sana yang ternyata memang benar kalau tas itu berisikan sebuah bom. Beberapa jam setelah bom itu meledak, tiba-tiba saja datang seorang wartawan untuk mengajak ngobrol Richard di saluran berita televisi karena menurut mereka Richard adalah seorang pahlawan yang berhasil menyelamatkan warga di sana. Dan mereka juga menawari Richard pembuatan buku biografi yang tentu saja Richard senang karena pada akhirnya semua orang bisa menghargai pekerjaannya itu. Sementara di kantor FBI, Tom dimarahi atasannya karena telah membiarkan penjahat itu melakukan aksinya, padahal di sana ada anggota FBI yang menjaga konser itu. Yang tentu saja mereka harus segera menemukan penjahatnya sesegera mungkin, dan ditunjuklah seorang penjaga keamanan yaitu Richard. Yang sehingga Tom dan rekannya pun pergi ke tempat Richard dulu bekerja, yang dimana di sana pria itu memberikan penjelasan tentang keburukannya Richard saat bekerja, sampai-sampai karena hal itu dirinya dipecat.
Padahal kita sendiri tahu kalau Richard hanya menjalankan tugasnya saja. Tapi mau bagaimanapun Tom mengumpulkan semua bukti-bukti dugaan tersebut yang sehingga pada akhirnya pihak FBI menduga kalau Richard adalah pelaku utamanya karena ada kemungkinan dia sengaja melakukan hal itu agar dirinya dianggap sebagai seorang pahlawan dan bisa dengan mudah untuk menggapai cita-citanya untuk bekerja sebagai penegak hukum seperti polisi dan semacamnya. Informasi dugaan Richard bersalah itu juga diketahui oleh Katie dari Tom setelah menggodanya di salah satu bar yang sehingga pihak media pun segera memberitakan hal itu yang tentu saja pihak FBI marah karena informasinya telah bocor dan harus membawa Richard dengan alasan untuk mendapatkan informasi tentang kejadian kemarin. Richard Jewell, 33, fits the profile of the lone bomber. Sementara di kantor FBI, Richard merasa keheranan dengan interogasi tersebut karena sepertinya dia sudah dituduh sebagai pelaku utama kejahatan itu, apalagi setelah disuruh menandatangani selembar kertas yang tentu saja Richard tidak mau melakukannya, dan meminta Tom untuk memberikannya waktu agar dirinya bisa menghubungi pengacaranya yaitu Brian. Karena sebelumnya Richard sempat menghubungi Brian terlebih dahulu untuk membantunya mengurus perjanjian kerjasama yang diminta oleh pihak media untuk membuat buku biografi dan semacamnya. Yang dimana setelah mengetahui kalau Richard sedang diinterogasi tanpa bukti-bukti yang jelas, Brian pun meminta Richard untuk segera pergi dari sana dan mengatakan dengan tegas kepada Tom bahwa kliennya itu tidak akan memberikan informasi lebih tanpa ada pengacara di sisinya. Dan di saat malam telah tiba, Brian pun datang ke rumahnya Richard untuk mengobrol apakah benar dirinya merupakan pelaku kejahatan seperti yang dikatakan oleh media-media di luar sana dan meminta Richard untuk menjawab tanpa adanya kebohongan sedikitpun. Yang tentu saja Richard segera menjelaskan tentang kejadian itu dan pada akhirnya setelah merasa kalau Richard adalah seorang pahlawan, Brian pun memutuskan untuk membantu temannya itu. Hingga pada keesokan harinya, Brian yang diketahui sebagai pengacara dari Richard kemudian diwawancara oleh stasiun berita televisi yang dimana di sana Brian menjelaskan kalau pihak FBI dan media berita sudah menuduh Richard padahal tidak ada bukti-bukti yang mengarahkan Richard sebagai pelaku kejahatan tersebut. Dan bukan hanya itu saja, Brian dan juga asistennya yang bernama Nadia mencoba mengukur seberapa jauh lokasi tas itu ditemukan dengan telepon umum yang digunakan pelaku untuk menghubungi 911. Dan mereka berdua pun sadar kalau Richard bukanlah pelakunya karena jaraknya yang sangat jauh dan tidak sesuai dengan informasi dari para saksi atas laporan kejadian itu. Karena menurut Brian, Richard tidak mungkin bisa berlari bolak-balik dari lokasi kejadian dengan waktu yang sangat cepat. Sampai keesokan harinya, di saat hari penggeledahan akan dimulai, Brian kaget setelah menemukan barang-barang koleksi senjata dari Richard yang disimpan di rumahnya yang tentu saja membuat temannya itu semakin dituduh sebagai pelaku utamanya. Tapi kemudian Bobby menjelaskan kalau anaknya itu hanya menggunakan senjata tersebut untuk memburu seekor rusa dengan temannya saja. Bobby juga menjelaskan kalau Richard sangatlah mahir menggunakan senjata karena hal itu adalah hobinya sedari dulu. Bahkan Richard sering mendapatkan nilai sempurna pada ujian menembak. Tapi sayangnya beberapa saat kemudian pihak FBI pun datang ke tempat itu dan segera melakukan tugasnya untuk memeriksa semua barang-barang yang digunakan oleh keluarga Richard. Namun di tengah pemeriksaan Bobby tidak terima dengan perilaku para petugas di sana yang menyita barang-barangnya yang tidak berhubungan dengan kasus kejadian itu. Sementara di dalam rumah, Richard yang sedang mengobrol dengan Tom kemudian lagi dan lagi disuruh untuk mengulang sebuah kalimat yang sama persis dengan apa yang dikatakan oleh pria misterius itu di saat menghubungi operator 911. There is a bomb in Centennial Park. You have 30 minutes. Brian yang melihat hal itu pun kemudian membawa Richard dari sana karena hal itu tidak boleh dilakukan oleh Tom kepada kliennya. Yang tentu saja semua aksinya dalam penggeledahan itu membuat keluarga Richard merasa tertekan, apalagi berita-berita di luar sana terus menuduh Richard sebagai pelaku utama kejahatan tersebut. Dan bukan hanya itu saja, melainkan sekarang pihak FBI sudah memasangkan alat penyadap di rumahnya Richard. Keadaan pun semakin lebih emosional dari biasanya karena mereka tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari seperti biasanya padahal di rumah mereka sendiri. Richard pun berkata kepada ibunya sambil membentak kalau mereka harus bersikap tenang dan jangan memikirkan hal-hal yang tidak diperlukan seperti barang-barang yang sudah disita yang tentu saja hal itu membuat Bobby bersedih. Mama, I'm sorry.
Please? I'm scared. I'm right. Singkat cerita, Richard dan Brian pun mengunjungi tempat uji kebohongan yang dimana di sana Richard dapat membuktikan kepada mereka semua kalau dirinya tidak bersalah karena Richard sudah dinyatakan lulus karena tidak ada kebohongan sedikit pun pada saat menjawab beberapa pertanyaan. Mereka berdua juga pergi ke tempat Katie bekerja untuk meminta semua berita penuduhan terhadap Richard diturunkan dan juga berkata kepada Katie kalau dirinya seharusnya malu telah membuat berita yang tidak benar padahal tidak ada bukti sama sekali yang membuat Richard bersalah. Brian juga mempermalukan Katie di depan yang lainnya karena menurutnya Katie adalah seorang jurnalis yang begitu buruk karena telah membuat hidup seseorang menjadi kacau demi dirinya sendiri agar dipuji oleh teman-temannya atas berita hebohnya itu. Mendengar kenyataan tersebut, Katie pun mencoba membuktikan sendiri apakah benar kalau Richard adalah pelakunya yang ternyata setelah mencobanya di lokasi tempat kejadian, Katie pun sadar kalau Richard bukanlah pelaku utamanya karena tidak mungkin dia bisa berlarian bolak-balik dengan sangat cepat. Yang sehingga Katie yang merasa bersalah pun kemudian mencoba menemui Tom kembali, tapi di sana ternyata pihak FBI sudah mengetahui hal itu, namun bukannya menghentikan pemeriksaan, Tom malah mengira bahwa Richard pasti dibantu oleh seseorang untuk melakukan kejahatannya itu. Lalu setelah itu, Brian dan keluarga Richard pun mengadakan konferensi pers di hadapan para media, yang dimana di sana Brian merasa kecewa karena pihak FBI dan para media telah menuduh Richard tanpa adanya bukti sama sekali. Brian juga mempersilahkan Bobby berbicara, yang dimana di sana Bobby berkata kalau dirinya sangat bersedih dengan FBI dan juga media di luar sana yang masih saja menuduh anaknya itu dan juga terus mengawasi mereka tanpa adanya privasi selama 24 jam sehari. Bobby kemudian mengeluarkan isi hatinya sambil menangis dan meminta Tuan Presiden untuk membantu menyelesaikan kasus fitnah yang membuat keluarganya ketakutan. Sampai pada akhirnya, hari penentuan kasus Richard pun tiba, yang dimana di sana Brian menenangkan Richard agar dirinya bisa menjawab semua pertanyaan dengan tenang karena mereka sudah berjuang sampai sekarang untuk membuktikan kepada mereka semua kalau Richard adalah seorang pahlawan. Yang sehingga di saat mereka sudah masuk ke dalam ruangan, Tom segera menginterogasi Richard kembali, tapi di sini Richard dengan tenang menjawab semua pertanyaan itu sampai suatu ketika Richard berkata dengan penuh emosional kalau memang dirinya bersalah, maka seharusnya pihak FBI menemukan bukti tersebut. Richard juga berkata kalau jika suatu hari nanti ada seorang penjaga keamanan yang menemukan tas mencurigakan, maka jangan heran kalau mereka tidak akan melaporkannya karena tidak mau dijadikan kambing hitam karena mereka tidak bisa menemukan pelaku yang sebenarnya. Richard juga menjelaskan kalau seharusnya pihak FBI memberikan segala waktu dan usahanya untuk mencari pelaku utamanya dibandingkan mengawasi Richard yang sama sekali tidak bersalah lalu ia pun segera pergi dari sana. He did great. Lalu setelah 3 bulan semenjak investigasi dimulai, Agent Tom kembali menemui mereka berdua untuk memberikan selembar kertas yang berisikan bahwa tuduhan kepada Richard tidak terbukti bersalah, yang sehingga Richard terbebas dari segala hukuman yang membuat dia terharu sambil berterima kasih kepada Brian karena telah membantunya selama ini. 3 tahun berlalu setelah kejadian itu, sekarang Richard sudah bekerja di kepolisian, lalu kemudian datanglah Brian untuk berkunjung sambil memberitahunya kalau pelaku utama kejahatan sebelumnya di acara Olimpiade itu telah ditemukan, yang sehingga Richard bisa benar-benar terbebas dari pencemaran nama baiknya itu, dan film pun akhirnya selesai.